wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan terdapat 3.489 bencana alam di Indonesia selama 1 Januari hingga 4 Desember 2023. Banjir menjadi bencana alam terbanyak pada periode tersebut, yaitu 989 kejadian. Jumlah ini setara 28,34% dari total bencana alam di tanah air. Bencana alam lain yang banyak terjadi yakni cuaca ekstrim sebanyak 981 kejadian. Lalu diikuti kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 818 kejadian. Selanjutnya ada 491 kejadian tanah longsor, 158 kekeringan, 26 gempa bumi, 24 gelombang pasang atau abrasi, serta 2 erupsi gunung berapi. Manajemen bencana termasuk mitigasi di Indonesia memang masih selalu jadi masalah. Soal tanggap bencana pemerintah kalah cepat dengan LSM dan Ormas Islam. Bagaimana cara mewujudkan manajemen kebencanaan atau disaster management yang lebih sistematis dan terpadu? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat bencana dan lingkungan Bung Agung Wibowo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Agung? Alhamdulillah, baik, Mas. Alhamdulillah. Dan catatan kali ini tentang bencana alam di Indonesia selama 2023 dikabarkan tadi menyebabkan bencana 33.070 rumah rusak, terdapat dari 4.027 rumah rusak berat, 5.248 rusak sedang, dan 23.795 rumah rusak ringan. Apakah manajemen bencana termasuk mitigasi di Indonesia memang masih selalu jadi masalah, Bung Agung? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat jumlah eh, kerusakan yang terjadi demikian signifikan ya, terutama kerusakan rumah yang sangat besar, memang itu menunjukkan bahwa manajemen kebencanaan termasuk dalamnya adalah mitigasi memang perlu ditingkatkan, dan ini menjadi tantangan yang serius di negara kita ya. Meskipun kita tahu juga bahwa upaya untuk melakukan mitigasi itu telah dilakukan oleh pemerintah. Namun karena kompleksitas geografis di Indonesia, ya, sebagian ada di daerah pegunungan, sebagian ada lagi di daerah pedesaan yang akses terhadap jalan itu masih sulit, maka ini menjadi tantangan yang perlu memerlukan solusi yang strategis dan efektif ya. Koordinasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, termasuk masyarakat, juga perlu ditingkatkan. Jadi pemerintah ini perlu mendelegasikan ya sebagian kewenangan kepada daerah, termasuk juga dari pihak pemerintah daerah perlu memberikan ya atau memperkuat sistem penanganan oleh masyarakat. Jadi masyarakat diberdayakan agar apabila terjadi bencana di sekitar masyarakat, masyarakat bisa dengan sumber daya yang mereka miliki, kemampuan dan peralatan yang disediakan oleh pemerintah, itu bisa lebih mandiri untuk mengatasinya sambil menunggu bantuan dari pemerintah itu sendiri datang ke tempat mereka. Jadi saya mencontohkan kasus kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar tahun ini misalnya, itu akan lebih mudah dipadamkan apabila masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan yang rawan terbakar itu dilengkapi dengan peralatan, kemampuan, mungkin juga termasuk pembiayaan untuk melakukan pemadaman terhadap kebakaran-kebakaran yang terjadi di daerah mereka. Jadi ini perlu ditingkatkan hal-hal seperti ini. Ya, meskipun upaya mitigasi juga kadang-kadang itu memang terus sulit. Akan tetapi apabila
itu terencana dengan baik, ya, saya pikir dampak-dampak negatif yang tadi disebutkan ini akan bisa dikurangi. Demikian, Mas. Baik, dan juga ada catatan terkait bencana banjir di kawasan cekungan di beberapa wilayah yang diakibatkan kekacauan dengan penataan ruang ini. Apakah demikian, Bung Agung? Dan persoalan banyak muncul dipicu alih fungsi kawasan hulu dan lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi peruntukan lainnya seperti perumahan mewah. Apakah demikian catatan Anda, Bung Agung? Ya, kalau persoalan banjir di kawasan cekungan di beberapa daerah ini memang seringkali dikaitkan dengan penataan ruang, terutama pembangunan-pembangunan perumahan mewah, kemudian juga pembangunan-pembangunan yang tidak memperhatikan batasan tutupan lahan, ya, seperti daerah-daerah pegunungan itu kadang-kadang dijadikan sebagai perkebunan, ya. Apalagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan kemarin bahwa tidak ada lagi batasan suatu daerah itu harus memiliki persentase tertentu, ya, tutupan lahan berupa hutan, ya. Kalau dalam peraturan yang lama, undang-undang yang lama itu ada suatu daerah itu harus memiliki kawasan tutupan hutan itu 30%. Dan ini dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dalam beberapa kasus pembangunan perumahan ini memang mengabaikan prinsip-prinsip tata ruang yang berkelanjutan, ya, dan juga penyerapan air yang baik. Nah, terkait dengan penyerapan air yang baik ini kita tahu bahwa tanah itu kan digunakan untuk misalnya pertanian atau perkebunan, ya, dan itu termasuk juga berfungsi sebagai hulu sungai daerah itu, ya. Nah, kalau daerah seperti itu dialihfungsikan tanpa mempertimbangkan dampak terhadap aliran air dan daya serap tanah, maka hal itu akan menyebabkan eh, lahan itu terbuka, ya, kemudian mengecilkan area resapan air dan mengubah karakteristik alamiah sungai, ya, atau saluran air. Nah, ketika hujan lebat terjadi, kemampuan tanah untuk menyerap air ini menurun, sementara aliran air itu meningkat. Oleh karena itu tidak terelakkan terjadi lagi kemudian erosi yang diikuti sering dengan banjir dan juga tanah longsor. Nah, jadi keterbukaan lahan, ya, akibat penggunaan eh, kawasan yang tidak pada tempatnya ini berdampak besar, ya. Bisa erosi, ya, kemudian bisa banjir dan diikuti dengan tanah longsor. Nah, apalagi kalau ada tanah longsor ini menyebabkan eh, bencana-bencana itu akan berlipat-lipat karena biasanya tanah-tanah di bagian atas yang subur itu kemudian akan larut, gitu, ya, larut kemudian dia akan mengendang di sungai, terjadi juga pendangkalan sungai. Jadi secara jangka panjang eh, sungai itu tidak mampu lagi untuk menampung, ya, aliran-aliran air yang datang dari daerah hulu, sehingga ini sebenarnya kita menabung, gitu, ya, menabung eh, bencana yang besar di masa yang akan datang. Oleh karena itu sekali lagi ini memang perlu diperhatikan bersama-sama, terutama oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan tentang penggunaan lahan di daerahnya masing-masing. Nah, untuk mengatasi persoalan ini perlu dilakukan, ya, perencanaan tata ruang yang baik, ya, dengan memperhatikan keberlanjutan dan memperhatikan dampak lingkungan di setiap perubahan penggunaan lahan, ya. Selain itu perlu juga regulasi yang ketat, kemudian ada juga penegakan hukum yang efektif agar alih fungsi lahan dapat dilakukan dengan memperhatikan dampak terhadap sistem alamiah dan masyarakat di sekitarnya. Nah, seringkali apabila perubahan izin itu, ya, perubahan tata ruang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki modal cukup kuat, nah, ini biasanya pemerintah itu tergiur kemudian untuk memberikan izin itu, ya. Kalau sudah seperti itu, maka kadang-kadang izin diberikan dan hal seperti inilah yang sering terjadi di Indonesia, sehingga menyebabkan bencana itu kemudian tidak dapat dihindarkan. Apalagi kalau kita melihat penegakan hukum terhadap eh, kalangan-kalangan usaha, ya, dunia usaha ini lemah di kita, ya, dengan berbagai alasan, misalkan membuka lapangan kerja, investasi dan lain-lain, maka keseimbangan alam, ya, itu yang paling sering dikorbankan, apalagi ini menjelang pilkada, ya, pileg maupun pilpres, ya, berdasarkan catatan KPK biasanya
pada tahun-tahun politik seperti ini pemberian izin itu marak sekali ya, dan itu berkaitan dengan pemberian konsesi baik untuk tambang, untuk kebun maupun lain-lainnya. Demikian, Mas. Baik, dan terkait tangga bencana, misalnya gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan sebagainya, ada apa ini pemerintah kalah cepat dengan LSM maupun ormas Islam? Benarkah demikian, Bung Agung, dan bagaimana tanggapan Anda? Eh, Tentang opini bahwa LSM atau ormas ya, terutama ormas Islam ya, lebih cepat, lebih tangkap dari pemerintah, memang kita harus lihat faktanya lebih dalam ya. Karena memang pada situasi, konteks dan kebijakan yang tertentu, juga waktu yang tertentu, itu memang beda-beda ya. Misalnya untuk tanggap yang melibatkan berbagai pihak ya. Taruhlah banjir, kemudian seperti gempa ya, di mana itu kan menyebabkan eh, coverage areanya luas sekali ya, orang yang terdampak banyak sekali, dan untuk hal-hal yang seperti itu maka perlu eh, pengambilan keputusan yang tepat ya. Dan pemerintah dalam hari ini biasanya kan harus ada pertemuan dulu ya, meeting-meeting, rapat-rapat dulu untuk kemudian merumuskan strategi yang tepat ketika menghadapi bencana seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti ini, memang kita melihat seringkali pemerintah itu kalah dengan LSM maupun ormas ya, di mana LSM dan ormas yang mereka itu strukturnya fleksibel sekali, itu dapat dengan lebih cepat tuh merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam situasi darurat, terutama ya. Misalkan kalau banjir, biasanya masyarakat cepat menyediakan posko-posko penampungan, menyediakan juga kemudian dapur-dapur umum untuk makan dan sebagainya. Apalagi kita sekarang ada di era media sosial ya, di mana bencana yang besar itu cepat sekali tersebar, cepat sekali kemudian menarik perhatian masyarakat untuk berkontribusi meringankan beban saudara begitu ya. Maka kecepatan itu saya pikir akan jauh lebih berlipat-lipat dibandingkan pada masa yang lalu. Jadi dalam 1-2 hari masyarakat sudah bisa memberikan bantuannya. Apalagi bagi ormas yang sudah memang terlatih, gitu. Ormas yang terlatih memberikan bantuan ya, mereka juga memiliki perlengkapan, perahu karet dan lain sebagainya. Jadi memang dalam beberapa hal ormas dan masyarakat harus kita akui mereka datang lebih cepat ya, lebih dahulu memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terdampak bencana. Akan tetapi ormas dan LSM ini kemampuannya lebih kecil daripada pemerintah. Tentu pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk koordinasi ya terhadap penyelenggaraan tanggap bencana secara keseluruhan ini memiliki sumber daya yang lebih besar ya. Apakah itu dana, termasuk juga personel, anggaran, ya, kemudian infrastruktur, itu tidak dimiliki oleh ormas-ormas. Oleh karena itu, semangatnya harus sinergi. Jadi kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki pemerintah itu bisa ditutupi dengan fleksibilitas yang dimiliki oleh LSM dan ormas. Oleh karena itu, pemerintah memang harus memberdayakan ini. Termasuk juga adalah masyarakat-masyarakat lokal ya, di tingkat RT maupun RW ataupun desa ya, terutama di daerah-daerah yang rawan terhadap bencana. Jadi pemerintah harus eh, berkolaborasi dengan mereka ya. Pemerintah harus memberikan bantuan-bantuan kepada mereka agar kalau terjadi bencana mereka bisa lebih cepat dan terukur ya. Artinya bantuan-bantuan yang dilakukan oleh LSM maupun masyarakat itu pun dia tidak serampangan begitu ya, ada ukurannya ya. Ya, ada ukurannya. Tentu kalau pemerintah harus terukur dan nanti ada evaluasi. Kalau masyarakat berupa LSM maupun ormas ini kan evaluasinya internal mereka ya. Pertanggungjawabannya juga lebih lebih sederhana, tidak detail dan sebalik pemerintah. Nah, saya pikir ini kita anggap sebagai sebuah kelebihan. Ya. Saya ambilkan contoh, ya, untuk kebakaran hutan dan lahan, itu pemerintah bisa mengaktifkan ya masyarakat peduli api yang ada di desa-desa yang rawan terbakar. Ya. Maka pemerintah perlu kemudian melengkapi mereka dengan equipment, peralatannya, kemudian juga pelatihan-pelatihan, dan kalau perlu mereka memang memberikan insentif setiap ada
pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan tenaga mereka. Dan kalau di perkotaan saya pikir eh, apa BPK ya, Barisan Pemadam Kebakaran ya, di beberapa kota itu ada seperti di tingkat RT, dan mereka bekerja sangat cepat, sangat terkoordinasi dengan rapi, dan mereka swasta ya, artinya tidak merupakan bagian dari pemerintahan. Dan untuk BPK ini kita di banyak kota di Indonesia saya pikir bisa menjadi contoh yang baik bagaimana penanganan bencana itu dilakukan oleh masyarakat. Jadi begitu, Mas. Jadi harus koordinasi yang baik dan sinergi ya. Demikian. Dan terkait bencana hidrometeorologis, terdapat banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, lahan maupun juga hutan bergantian mengikuti cuaca ekstrim yang terjadi. BNPB juga menyatakan bahwa Indonesia sudah berada dalam situasi darurat ekologis. Apakah bencana yang terjadi dipicu kerusakan lingkungan hidup yang semakin masif, juga tadi Anda katakan ketika memang yang akan menguasai lahan itu memiliki modal yang cukup besar, dan bagaimana cara mewujudkan manajemen kebencanaan yang lebih sistematis dan terpadu, Bung Agung? Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini dengan keseimbangan. Artinya kalau kita menjaga keseimbangan alam itu saja, itu kita akan tidak terlalu repot ya. Karena bencana-bencana itu kan terjadi ketika keseimbangan alam itu berubah ya. Dan yang paling mudah kalau menurut saya paling sederhana ini adalah melakukan tata ruang, perencanaan tata ruangan berkelanjutan ya. Jadi tata ruang itu harus dilaksanakan dengan baik. Daerah-daerah yang menjadi resapan air misalkan, itu harus ditegaskan daerah itu tidak boleh dialihfungsikan menjadi penggunaan lain selain memang untuk daerah resapan air. Dan itu harus dilakukan secara tegas ya, aturannya jelas, kemudian sanksinya juga jelas, penegakan hukumnya juga tegas. Apabila ini tidak dilakukan dengan baik, maka uh, kita berarti membuka sudah ruang untuk terjadinya bencana, karena tata ruang ini kan dibagi di bagian hulu gitu ya, di bagian hulu. Oleh karena itu yang pertama perlu dilakukan adalah perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Tadi saya sampaikan kita ketika orang membuka daerah resapan air di bagian hulu, maka itu dia merencanakan bencana berkepanjangan di masa yang akan datang ya. Karena tadi saya sampaikan itu akan sedimentasi itu akan mendangkalkan sungai-sungai yang juga itu menjadi di beberapa tempat menjadi urat nadi transportasi dan ekonomi masyarakat. Coba bayangkan ya, itu gara-gara perencanaan tata ruang yang tidak berkelanjutan. Yang kedua, sistem peringatan dini yang baik. Ya. Kita ini ada di negara yang 2 musim ya, bukan 4 musim seperti di Eropa misalnya. Jadi kalau tidak musim panas ya musim kemarau di kita ya. Ya, bencana itu sebenarnya ya kalau tidak kebakaran ya banjir gitu kan ya, bahwa ada gempa bumi dan beberapa bencana lainnya itu memang apa dimungkinkan terjadi, namun itu intensitasnya tidak terlalu tinggi ya. Yang pasti adalah kita menghadapi musim kering dan musim musim panas, maka perlu sistem peringatan dini yang baik ya, maka perlu eh, kita melengkapi diri dengan mungkin alat-alat ya yang memiliki kemampuan deteksi ya, teknologi-teknologi termasuk ya penggunaan satelit ya, sensor-sensor serta pemberdayaan masyarakat dengan edukasi dan pelatihan. Nah, jadi sistem peringatan diri misalkan kapan cuaca ekstrim ya, hujan deras di mana di daerah apa gitu ya, berapa lama ya, itu harus disampaikan kepada masyarakat agar apa? Agar masyarakat juga bersiap-siap ya. Misalnya menghindari perjalanan-perjalanan tertentu ya yang beresiko tinggi terkait dengan bencana hidrometeorologi tadi ya. Kemudian juga bisa meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama masyarakat lokal ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian juga konservasi pengelolaan hutan ya. Di kita konservasi pengelolaan hutan ini memang masih masih sederhana ya. Konservasi itu uh, uh, dilakukan ya pada daerah-daerah yang rusak, daerah-daerah yang rusak ya, diperbaiki, direhabilitasi begitu ya. Ya, kalau saya konservasi itu berarti menjaga ya. Dalam pandangan saya konservasi itu menjaga agar wilayah-wilayah yang memang perlu dikonserv itu tidak diubah
tidak diubah untuk kepentingan lain ya, untuk mengurangi resiko, apakah itu kebakaran, apakah itu tanah longsor dan lain-lain. Jadi eh, konservasi itu perlu digalakkan kembali. Dan berikutnya adalah pendekatan berbasis masyarakat. Ini penting ya. Jadi mengintegrasikan pengetahuan lokal ya dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi ya strategi kebencanaan itu penting karena masyarakat itu adalah orang yang tinggal di situ, orang yang tahu kemudian perilaku alam di sekitarnya dan mereka sebenarnya juga memiliki dasar-dasar mitigasi bencana. Cuma memang perlu ditingkatkan ya, perlu diberdayakan agar efektif ketika mereka harus berhadapan dengan kejadian bencana. Jadi ini yang mungkin belum terintegrasi dengan baik ya, pemberdayaan berbasis masyarakat ini. Kalau ini dilakukan, kita akan menghemat waktu yang banyak ya, dan bukan saja sekedar ketika terjadinya bencana. Bahkan saya pikir ini juga berguna untuk menghindari terjadinya bencana. Ya, seperti kebakaran, banjir, dan longsor itu bisa dicegah apabila masyarakat di daerah-daerah yang menjadi area tangkapan air itu diberdayakan. Mereka bisa dilibatkan dalam konservasi wilayah tersebut. Dan yang berikutnya adalah penggunaan teknologi, ya. Penggunaan teknologi untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam manajemen resiko bencana. Saya pikir ini bisa dilakukan dengan melibatkan para peneliti baik di perguruan tinggi maupun di pemerintah pusat ya untuk berkolaborasi. Ya. Misalkan di beberapa daerah ada sudah perguruan tinggi yang membuat misalnya teknologi untuk bisa memadamkan api ketika terjadi kebakaran ya, baik kebakaran itu terjadi di perkotaan maupun terjadi di hutan misalkan. Hal-hal seperti ini perlu diperkuat ya, perlu dikembangkan lagi, kemudian diintroduksi kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan teknologi-teknologi sederhana namun efektif untuk mencegah eh, contoh tadi kebakaran ya. Itu saya pikir bisa dilakukan oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah memang harus menyiapkan sumber daya mereka juga untuk mengedukasi masyarakat ya, memperkuat masyarakat. Jadi penanganan bencana itu jangan hanya dibebankan kepada pemerintah. Pemerintah seolah-olah menganggap bahwa mereka yang bertanggung jawab, mereka menyediakan dana dan mereka yang harus bekerja. Nah, beban itu harus dibagi kepada masyarakat. Nah, jadi memang perlu ada apa semacam sharing ya sumber daya yang dimiliki pemerintah kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi-lokasi yang rawan bencana. Nah, kalau ini dilakukan, maka saya pikir manajemen kebencanaan itu bisa lebih sistematis dan terpadu, ya, dan dia bisa melibatkan lebih banyak pihak, ya, termasuk tadi LSM, swasta, pemerintah juga perguruan tinggi, ya, untuk mencapai keberlanjutan dan ketahanan daerah ya terhadap bencana. Demikian, Mas. Baik, jazakallah Bung Agung untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Agung senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarna undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.